Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Mardianti dengan NIM 200400669 dari kelas 4C, Prodi D3 Teknik Komputer, Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Di sini, saya akan menjelaskan atau memaparkan resum dari mata kuliah pengolahan citra digital dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-14 untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester. Berikut pemaparannya. Sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita mengenal apa itu citra digital. Citra adalah sebuah array atau sebuah matriks dari piksel persegi yang disusun dalam kolom dan baris. Sedangkan pengolahan citra digital adalah sebuah proses pengolahan dan analisis citra yang banyak melibatkan persepsi visual. Dalam proses ini memiliki ciri data, masukan, dan informasi keluaran dalam bentuk citra. Selanjutnya kita akan membahas tentang analog image atau digital image. Analog adalah tipe citra yang dilihat manusia. Manusia melihat bentuk citranya atau lukisan, gambar TV, X-ray, scan, dan lain-lain. Manusia tidak bisa membaca citra dalam bentuk angka atau digital, sehingga kita perlu mempresentasikan angka menjadi citra analog, begitu pula halnya dengan mesin. Sedangkan digital image, yaitu mesin melihat sebuah citra sebagai sebuah piksel yang berisi angka. Yang kedua, karena angka inilah, maka kita bisa menghitung dan melakukan berbagai manipulasi bentuk seperti rotasi, menambah, dan lain-lain. Lebih lagi, kita dapat mengidentifikasi objek dengan berbagai macam metode pengolahan citra. Mengapa kita sebaiknya perlu mengambil citra dalam bentuk file .raw? Alasannya yang pertama, kita akan mendapatkan kualitas tertinggi dari sebuah citra yang diambil. Yang kedua, kita akan mendapatkan level kecerahan atau brightness yang tinggi. Bayangkan, JPEG hanya 256 level, sedangkan RAW bisa sampai 16.384 level. Yang ketiga, mudah menyesuaikan white balance. Dan yang keempat, bisa menyeleksi RGB di foto untuk memperoleh hasil editan yang ciamik. Yang selanjutnya ada elemen-elemen citra digital. Elemen-elemen citra digital terdiri dari 4. Yang pertama, kecerahan atau brightness. Kecerahan disebut juga sebagai intensitas cahaya. Kecerahan pada suatu titik atau piksel di dalam suatu citra sebenarnya adalah intensitas rata-rata dari suatu area yang melingkupinya. Yang kedua ada kontras. Kontras menyatakan sebaran terang atau lightness dan gelap darkness dalam suatu citra. Citra dengan kontras rendah dicirikan oleh sebagian besar komposisinya. Citra adalah terang atau sebagian besar gelap. Citra dengan kontras yang baik, komposisi gelap dan terangnya tersebar secara merata. Yang ketiga ada bentuk atau shape. Bentuk adalah properti intrinsik dari objek 3 dimensi. Bentuk merupakan properti intrinsik utama untuk sistem visual manusia karena manusia lebih sering menginterpretasikan suatu objek berdasarkan bentuknya daripada elemen lainnya. Dan yang keempat ada warna atau color. Warna adalah persepsi yang dirasakan oleh sistem visual manusia terhadap panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek. Setiap warna mempunyai panjang gelombang yang berbeda-beda. Warna yang diterima oleh sistem visual manusia atau mata merupakan hasil kombinasi cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Kombinasi warna yang memberikan rentang warna yang paling lebar adalah red, green, dan blue, atau yang biasa kita sebut dengan RGB. Bukti bahwa citra adalah kumpulan piksel yang berisi piksel yang mempresentasikan satu warna. Berikut gambarnya ya teman-teman. Di sini ada mainan, ini foto, juga foto. Matriks adalah susunan, bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Apa perbedaan antara image processing dan computer vision? Yang pertama, image processing. Pengolahan citra adalah mengolah angka piksel dalam citra digital dengan menggunakan formula matematika seperti smoothing, sharpening, contrasting, stretching, blurring, dan lain-lain. Yang kedua, computer vision.
Computer vision menerapkan algoritma image processing untuk meniru pengenalan objek yang dilakukan oleh mata manusia. Intinya adalah, jika tujuannya untuk meningkatkan kualitas citra untuk diolah lebih lanjut, maka disebut dengan image processing. Sedangkan jika tujuannya adalah untuk mengenali objek mata, disebut computer vision. Computer vision ini lebih ke arah machine learning, karena tujuannya untuk mengenali sebuah objek pada gambar. Image processing, gambarnya ada di sebelah kanan, figures and table. Dan computer vision, gambarnya ada di sebelah kanan juga. Ini ada gambar mata, orang, telapak tangan, dan yang lainnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang cara instalasi aplikasi Anaconda. Apa itu Anaconda? Anaconda adalah bahasa pemrograman Python dan R yang terdistribusi bebas dan mempunyai sumber terbuka untuk komputasi ilmiah atau ilmu data, aplikasi pembelajaran mesin, pemrosesan data skala besar, analisis prediktif, dan lain-lain. Dan apa kegunaan dari aplikasi Anaconda? Sejumlah manfaat inti termasuk peningkatan kolaborasi antar departemen, kemampuan untuk memproduksi data, skalabilitas superior, dan berbagai lapisan keamanan. Fitur utama lainnya dari paket ini adalah memungkinkan organisasi untuk mengelola dan menafsirkan data besar dengan lebih baik. Faktor kunci untuk sukses dalam lingkungan bisnis modern. Fitur yang terdapat dalam Anaconda dan aplikasi yang disediakan oleh Anaconda antara lain, fitur yang terdapat di dalam Anaconda itu ada Anaconda Navigator, pengkompilasian dengan rilisan Python terbaru, keandalan yang lebih baik, peningkatan kinerja CPU, dan lebih dari 230 paket yang diperbarui dan ditambahkan. Sedangkan aplikasi yang disediakan dalam Anaconda antara lain ada Jupyter Lab, Jupyter Notebook, Kitty Console, Spider, Visual Studio Code, Bluefish, Orange 3, dan RS Studio. Berikut cara instalasi Anaconda. Yang pertama, download Python Anaconda, pilih salah satu sesuai bit OS PC yang kalian miliki, contohnya 64 bit atau 32 bit. Klik ganda pada file installer Anaconda yang sudah di-download, kemudian klik Next dan pilih Agree. Pilih salah satu untuk siapa Anaconda ini diinstal dan yang menggunakan nantinya, lalu klik Next. Tentukan lokasi untuk menginstal Anaconda, lalu pada langkah Advanced Installation Option, terdapat beberapa pilihan yaitu jika ingin menggunakan Anaconda melewati command prompt atau git bash, cmdir, PowerShell, dan lain-lain, bisa centang di bagian box Add Anaconda to my path environment variable. Dengan arti singkat, ketika mencentang box tersebut, maka secara otomatis Anaconda akan membuat path sendiri di environment variable. Jika tidak, bisa dibiarkan kosongkan, lalu lanjut install. Yang ketujuh ada, jika sudah selesai atau complete install, pilih Next dan akan muncul Microsoft Visual Studio Code. Bisa diinstal jika mau atau opsional atau skip untuk melewati tahap ini. Gambar di bawah adalah tampilan jika instalasi sudah selesai dan bisa dilanjutkan dengan klik Finish. Langkah selanjutnya adalah mengecek apakah Anaconda sudah berhasil terinstall di komputer dengan cara mencari Anaconda pada di Start menu. Buka Anaconda prompt dan coba untuk mengacak versi Anaconda Python yang dipakai. Dan yang terakhir, buka Anaconda Navigator untuk mengecek fitur-fitur atau aplikasi yang ada pada distribusi Anaconda. Selanjutnya, ada dasar pembuatan gambar. Metode yang digunakan OpenCV untuk membuat gambar berupa garis, lingkaran, persegi panjang, elips, dan juga huruf. Di sini kita akan fokus menggunakan aplikasi Python yang terdapat pada Anaconda. Python sendiri adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan metode orientasi objek. Python adalah bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami. Python dibuat oleh programmer Belanda bernama Guido van Rossum. Sedangkan library OpenCV merupakan salah satu modul Python yang digunakan
untuk pengolahan citra pada level rendah. Maksudnya, OpenCV menyediakan fungsi-fungsi yang paling mendasar hingga cukup kompleks untuk pengolahan citra dalam computer vision. Di sini contoh gambar Python dan ini adalah gambar OpenCV. Di sini kita akan fokus menggunakan OpenCV. Untuk menggunakan OpenCV, kita akan memanggil fungsi CV2 dari library OpenCV versi 4 yang sudah tersedia pada Google Colab. Untuk itu, kita tidak perlu melakukan instalasi modul ini menggunakan perintah pip seperti yang kita lakukan pada modul Rasterio di latihan sebelumnya. Kita langsung dapat memanggil modul-modul CV2 menggunakan perintah import CV2. Import sendiri adalah fungsi Python untuk memanggil modul di luar fungsi dasar yang disediakan. Sedangkan CV2 adalah nama modul Python yang digunakan untuk memanggil fungsi-fungsi OpenCV. Nanti, modul Python untuk pengolahan matriks atau ingat bahwa citra pada OpenCV dianggap sebagai matriks, matplotlib modul Python untuk melakukan fungsi plotting. cv.imread perintah yang digunakan pada modul CV untuk memanggil citra, dan cv2_imshow adalah perintah yang digunakan pada modul CV2 untuk menampilkan citra. Argumen yang diperlukan adalah nama citra yang dipanggil. Yang pertama, kita akan membahas tentang garis. Garis dibuat menggunakan cv2.line. Dasar menggunakannya seperti yang ada pada contoh. Dan yang kedua ada lingkaran. Lingkaran dibuat menggunakan cv2.giskel. Dasar menggunakannya seperti pada gambar. Ini juga sudah saya terapkan di aplikasi Python. Selanjutnya ada persegi panjang. Persegi panjang dibuat dengan menggunakan cv2.rectangle. Dasar penggunaannya seperti pada contoh juga. Yang keempat ada ellipse atau bentuk lonjong dibuat dengan menggunakan cv2.ellipse. Dasar penggunaannya seperti berikut. Yang kelima ada polygon. Polygon dibuat dengan menggunakan cv2.polyline. Dasar penggunaannya seperti berikut. Dan yang terakhir ada teks. Teks dapat dituliskan ke citra dengan menggunakan fulltext. Bentuk dasar pemakaiannya seperti yang ada di contoh. Pada pembahasan keempat, kita akan membahas tentang pengolahan citra berbasis pixel. Di sini, kita akan membuat bingkai atau tepi gambar diubah menjadi hitam, merupakan bentuk pengubahan nilai pada pixel. Pada bagian ini, membuat bingkai dengan skala pixel dengan citra yang menghasilkan warna keabu-abuan dan citra yang menghasilkan warna. Yang pertama, membuat bingkai pada citra berskala keabu-abuan. Hal penting yang perlu disertakan dalam kode source yang pertama, metode copy, diperlukan agar nilai pada hasil bersifat independen terhadap citra. Yang kedua ada konstanta tebal, menyatakan tebal bingkai dalam satuan pixel, dan disebutkan sebanyak 4 kali proses untuk membuat kotak yang berwarna hitam. Dan yang ketiga, pernyataan kolom dan baris pada source code juga sangat diperlukan. Dan yang keempat, perintah untuk membentuk bingkai pada bagian atas, bawah, kanan, kiri. Dan yang terakhir adalah perintah untuk menampilkan citra dan hasil. Dan yang kedua, membuat bingkai pada citra berskala berwarna. Hal yang penting yang perlu disertakan dalam kode source atau di dalam codingannya. Yang pertama, perbedaan utama dengan gambar beraras keabu-abuan hanya terletak pada kode hitam sama dengan 000. Yang kedua, pada citra berskala keabu-abuan, hitam berupa besaran skalar, sedangkan pada citra berwarna berupa senarai yang mengandung 3 elemen yang menyatakan nilai ketiga komponen penyusun warna, yaitu BGR atau black, green, dan red. Pada pokok pembahasan yang kelima, yaitu kita akan membahas tentang pemakaian cv2.filter pada pertemuan ke-7. Bentuk pemakaian cv2.filter 2D, yaitu nilai balik sama dengan cv2.filter 2D citra jumbit kernel. Jumlah bit bisa berupa 8, 16, 32, dan seterusnya.
Jika jumlah bit diisi dengan min 1, maka jumlah bit yang digunakan sama dengan jumlah bit pada argumen ke-1. Filter yang digunakan dalam citra bagian ini yaitu filter lolos bawah, filter lolos tinggi, dan yang lainnya. Di sini kita akan membahas tentang filter lolos bawah. Filter lolos bawah digunakan untuk meloloskan bagian berfrekuensi rendah dan menghilangkan yang berfrekuensi tinggi. Filter ini berguna untuk menghaluskan derau atau untuk kepentingan interpolasi tepi objek dalam citra. Yang kedua ada filter lolos tinggi. Filter yang digunakan untuk melewatkan frekuensi tinggi dan menghalangi yang berfrekuensi rendah. Filter ini biasa digunakan untuk mendapatkan tepi objek dalam citra atau menajamkan citra. Yang ketiga ada filter high pass. Filter ini digunakan untuk menajamkan citra, kernelnya mempunyai nilai yang tinggi pada titik tengahnya. Dan yang keempat ada filter penonjolan. Kernel yang digunakan untuk memperoleh efek penonjolan sebagai berikut. Ini adalah gambar filter high pass, dan ini adalah gambar filter penonjolan. Pokok pembahasan yang keenam yaitu ekualisasi histogram pada pertemuan ke-8. Pada citra bagian ini memperoleh histogram dengan intensitas terdistribusi secara seragam pada citra. Dapat digunakan untuk meningkatkan kontras sehingga citra seperti mendapat pencahayaan yang merata. Ekualisasi histogram sendiri merupakan diagram yang menunjukkan distribusi nilai intensitas cahaya pada suatu citra. Pada histogram, sumbu X menyatakan nilai intensitas piksel, sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensi kemunculan piksel. Histogram yang digunakan dalam citra bagian ini yaitu ekualisasi histogram citra abu-abu. Pada histogram ini memfokuskan diagram pada citra yang berwarna abu-abu menjadi sedikit lebih tinggi pencahayaannya, seperti yang ada pada gambar. Sedangkan ekualisasi histogram citra berwarna, pada histogram ini memfokuskan diagram pada citra yang berwarna menjadi sedikit lebih tinggi pencahayaannya, seperti yang ada pada gambar. Yang ketiga, ada ekualisasi histogram citra dengan clef. Pada histogram ini memfokuskan diagram pada citra yang berwarna abu-abu menjadi bertekstur clahe. Nggak tahu bacanya apa ya guys. Yang keempat ada ekualisasi histogram citra dengan clahe berwarna. Pada histogram ini memfokuskan diagram pada citra yang berwarna menjadi bertekstur clahe berwarna. Di sini sudah ada gambarnya, bisa dilihat di PowerPoint. Pokok pembahasan yang ketujuh ada morphological image processing pada pertemuan ke-9 dan 10. Morphological image processing itu dibuat pada Google Colab. Morphological image processing sendiri adalah kumpulan dari operasi non-linear yang berhubungan dengan bentuk atau morfologi fitur dalam sebuah citra. Menurut Wikipedia, operasi morfologi hanya bergantung pada urutan relatif nilai piksel, bukan pada nilai numeriknya, dan oleh karena itu sangat cocok untuk pemrosesan gambar biner. Pada citra di bagian ini yang digunakan adalah untuk yang pertama, untuk melihat gambar maka perintahnya adalah from google.colab.pages import cv2_imshow cv2_imshow dalam kurung image. Yang kedua ada untuk mengubah dari gambar 3 layar warna menjadi 1 layar warna menggunakan perintah. Yang ketiga ada mengubah gambar hitam putih dengan memilih suatu batas threshold tertentu, maka perintahnya adalah. Yang keempat ada untuk melakukan dilasi atau menebalkan garis, maka perintahnya adalah. Yang kelima, untuk melakukan erosi atau menghilangkan garis tipis, maka perintahnya adalah. Keenam, untuk melakukan opening atau mengembalikan garis tipis yang dihapus sebelumnya, maka perintahnya adalah dan yang ketujuh, untuk melakukan closing atau menghapus garis tipis yang ditebali sebelumnya, maka perintahnya adalah. Pokok pembahasan yang ke-8 yaitu image transformation in frequency domain pada pertemuan ke-11. Pada citra ini yang digunakan adalah yang pertama ada low pass filter atau sering disebut atau disingkat dengan LPF adalah filter atau penyaring yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi tinggi. Yang kedua ada high pass filter.
High pass filter adalah tipe equalizer yang meloloskan frekuensi tinggi, frekuensi yang kita kehendaki, sehingga frekuensi rendah di bawahnya disaring atau filter yang dihilangkan. Dan yang ketiga ada band pass filter. Band pass filter merupakan sebuah rangkaian filter yang memberikan output yang tetap jika frekuensi input berada dalam range frekuensi kerja dari filter atau di antara frekuensi cut-off atas dan frekuensi cut-off bawah. Band pass filter tersusun dari high pass filter yang diseri dengan low pass filter. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu transformasi Fourier pada pertemuan ke-12. Transformasi Fourier sendiri merupakan sebuah metode atau kakas tool untuk mengubah suatu sinyal dalam kawasan waktu menjadi kawasan frekuensi yang ada pada citra digital. DFT atau Delay Fourier Transform merupakan metode transformasi matematis untuk sinyal waktu diskrit ke dalam domain frekuensi pada citra. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa DFT atau Delay Fourier Transform merupakan metode transformasi matematis sinyal waktu diskrit pada citra digital. Sementara FFT atau Fast Fourier Transform adalah algoritma yang digunakan untuk melakukan transformasi citra digital tersebut. Pada citra digital di bagian ini, yang digunakan adalah yang pertama ada high pass filter dan yang kedua ada low pass filter. Pokok pembahasan yang ke-10 yaitu macam-macam noise pada citra yang dijelaskan pada pertemuan ke-13. Noise sendiri memiliki 3 jenis yakni noise aditif, noise Gaussian, dan noise speckle. Saat ini, terdapat banyak metode untuk mengurangi derau pada citra digital. Salah satu metode yang dapat digunakan dengan metode konvolusi yang terdiri dari filter lolos bawah atau low pass filter, lolos atas atau high pass filter, median, mid, dan Gaussian filter. Pada citra di bagian ini yang digunakan adalah yang pertama ada Gaussian filter. Gaussian filter adalah linear filter yang biasanya digunakan sebagai pengolah citra agar dapat lebih halus. Yang kedua ada mean filter. Mean filter merupakan salah satu filtering linear yang bekerja dengan menggantikan intensitas nilai pixel dengan rata-rata dari nilai pixel tersebut dengan nilai pixel-pixel tetangganya atau objek yang terdekat. Pokok pembahasan yang terakhir atau yang ke-11 yaitu noise reduction with spatial and frequency filtering yang dijelaskan pada pertemuan ke-14. Gaussian sendiri merupakan model noise yang mengikuti distribusi normal standar dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Efek dari Gaussian ini pada gambar muncul titik-titik berwarna yang jumlahnya sama dengan presentasi noise. Noise speckle merupakan model noise yang memberikan warna hitam pada titik-titik yang terkena noise. Sedangkan noise salt dan pepper seperti halnya taburan garam akan memberikan warna putih dan titik yang terkena noise. Seringkali citra digital dapat terkontaminasi derau atau noise yang biasanya terjadi pada proses pengambilan ataupun penyimpanan citra digital serta proses pengiriman citra digital baik melalui satelit maupun melalui kabel juga. Dengan menggunakan teknik filtering akan dilakukan proses pengurangan noise pada suatu citra digital yang sebelumnya telah diberi Gaussian noise dan dilanjutkan dengan similarity measurement untuk mengidentifikasi kesamaan citra digital hasil filtering dengan citra original. Jadi, dapat disimpulkan bahwa denoising Gaussian filter adalah suatu filter yang bertujuan untuk membuat objek atau gambar menjadi semakin lebih buram atau lebih blur. Di sini, saya menjelaskan latihan yang telah saya kerjakan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-14 pada software Python yang terdapat di dalam aplikasi Anaconda. Yang pertama ada latihan dasar pembuatan gambar. Latihan satunya yaitu berupa garis. Kita coba running saja. Yang keluar maka akan seperti ini. Kita close. Yang selanjutnya, latihan kedua ada lingkaran. Kita langsung running saja. Maka akan menghasilkan gambar seperti berikut. Garisnya membentuk lingkaran.
Lalu ada persegi panjang. Lalu kita running saja. Hasilnya akan seperti berikut di sini. Dan yang keempat ada elips. Kita running saja. Ini teman-teman, bentuk elipsnya ada di sebelah sini yang berwarna putih. Selanjutnya ada poligon. Poligon coba kita running saja. Bentuknya seperti ini. Dan yang terakhir ada tulisan. Kita running saja. Maka keluar tulisan, yaitu Citra Digital. Di sini saya menggunakan tulisan berwarna biru dengan background hutan. Pokok materi yang kedua yaitu pengolahan citra berbasis pixel. Yang pertama, membuat bingkai pada citra berskala keabu-abuan. Kita langsung running saja ya, teman-teman. Di sini maka akan muncul dua hasil running. Yang pertama, bingkai berwarna hitam, dan yang kedua tanpa bingkai. Nah, selanjutnya membuat bingkai pada citra berwarna. Ini kita langsung saja running. Di sini juga akan muncul gambar hasil itu berbingkai warna hitam dan gambar asal tanpa bingkai. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu pemakaian CV.filter pada pertemuan ke-7. Yang pertama ada filter lolos bawah, langsung kita running saja. Di sini saya memanggil gambar lion atau macan atau harimau yang hasil runningannya sebagai berikut. Ini awal runningan, ini awal gambar awalnya, ya ini hasil citranya. Agak ngeblur gambarnya. Yang kedua ada filter lolos tinggi. Kita langsung running saja. Di sini saya memanggil gambar yang sebelumnya yaitu gambar bunga. Seperti yang ada di gambar. Ini yang pertama berwarna keabu-abuan. Hasil yang kedua itu garisnya berwarna putih tetapi tipis. Yang ketiga garisnya berwarna putih tetapi tebal. Dan yang keempat tidak ada gambar sama sekali atau black screen berwarna hitam. Yang ketiga ada filter high boss. Langsung kita running saja. Di sini saya memanggil gambar lion lagi. Yang pertama ini gambar awal. Yang kedua ada gambar awal tetapi telah dilapisi garis tipis. Dan yang ketiga ini gambar awal yang sudah diberi garis tipis tetapi backgroundnya sudah berganti warna putih. Dan yang keempat atau hasil yang keempat ini sudah berwarna putih backgroundnya dan menghasilkan garis hitam yang tipis. Dan yang keempat ada penonjolan. Langsung kita running saja. Penonjolan di sini hasilnya sebagai berikut. Ini saya memanggil gambar flower lagi. Ini gambar awalannya dan ini hasil penonjolannya dengan background berwarna hitam. Pokok pembahasan yang keempat yaitu ekualisasi histogram pada pertemuan ke-8. Yang pertama ada ekualisasi histogram citra abu-abu. Kita langsung running saja. Di sini saya memanggil gambar flower lagi. Ini yang pertama gambar awalnya dan yang kedua ini gambar hasil citranya yang cahayanya sedikit agak tinggi. Yang kedua ada ekualisasi histogram citra berwarna. Di sini saya memanggil gambar lion lagi, langsung kita running saja. Dan hasilnya akan seperti berikut. Selanjutnya ada ekualisasi histogram citra dengan clahe. Clahe atau kelas, nggak tahu. Langsung kita running saja. Di sini saya memanggil gambar lion lagi. Ini yang pertama yaitu gambar awalannya, dan yang kedua ini gambarnya akan semakin tajam dengan tekstur clahe tersebut.
dengan warna keabu-abuan. Dan yang keempat, ada ekualisasi histogram citra dengan kelahe berwarna. Di sini saya memanggil gambar awal atau burung hantu, langsung kita running saja. Maka akan muncul seperti berikut. Gambar yang pertama, ini adalah gambar awalan citranya atau gambar awalnya yang kita panggil. Yang kedua ini gambar kelahe image-nya yang semakin tajam gambarnya, mempertajam gambar. Pertemuan 9-10 kita membahas tentang Morphological Image Processing. Di sini saya menggunakan akun Google Drive di mana karena saya telah membuatnya di Google Colab. Tetapi sudah saya unduh atau sudah saya download, maka tampilannya sebagai berikut. Pertama kita memanggil import CV2 as CV, kemudian kita memanggil gambarnya dengan nama fa.cfif. Yang pertama itu kita memanggil gambarnya terlebih dahulu. Saya menggunakan gambar kuda. Yang kedua, saya mengubah warnanya menjadi keabu-abuan dengan fungsi gray. Dan yang ketiga, saya mengambil gambar kuda lagi, memanggil gambar kuda lagi dengan fungsi trace. Yang selanjutnya, nah di sini kita menggunakan dilasi satu-satu seperti ini. Ini bentuk matriks saya, teman-teman. Yang selanjutnya, saya menggunakan fungsi dilasi pada gambar. Dilasi. Selanjutnya ada erosi, saya menggunakan fungsi erosi seperti pada gambar. Ini erosi akan menghasilkan gambar lebih tipis daripada gambar yang dilasi seperti yang ada di atas. Nah, selanjutnya yaitu opening. Saya menggunakan fungsi opening pada gambar kuda ini. Gambar opening, fungsi opening ini akan lebih tebal dari fungsi erosi yang ada di atas. Dan yang terakhir ada closing. Saya menggunakan fungsi closing pada gambar kuda ini, dan ini tipis, gambarnya menjadi tipis, sama seperti pada fungsi erosi. Pokok pembahasan yang selanjutnya pada pertemuan ke-11 adalah Image Transformation in Frequency Domain. Di sini, yang pertama ada Low Pass Filter, langsung kita running saja. Maka akan muncul gambar seperti ini. Original, Convolved Image, Blur Image, dan Gaussian Blur Image. Yang kedua ada High Pass Filter, langsung kita running saja. Maka akan muncul gambar seperti ini. Di sini saya memanggil gambar awal lagi. Ini citra awalnya atau gambar yang kita panggil. Lalu menjadi lasian. Ini agak gambarnya semu, tipis sekali, hampir tidak terlihat. Yang ketiga ada ini, objeknya itu seperti 3D, muncul tetapi warnanya abu-abu. Dan yang keempat, objeknya muncul, bentuknya 3D tapi abu-abu, tapi ini lebih tajam dari gambar yang ketiga. Dan yang ketiga ada Band Pass Filter. Di sini saya mengundang atau memanggil gambar dengan nama Jasmine atau Melati. Di sini langsung kita running saja ya teman-teman. Maka akan keluar gambar seperti berikut. Ini adalah gambar yang kita panggil atau gambar awal. Lalu kita convolved image menjadi seperti ini. Jadi di sini kita fokus pada satu cahaya, lalu kita blur seperti ini. Gambar yang ketiga yaitu sama. Ini adalah gambar yang kita panggil, yaitu gambar Jasmine atau Melati. Lalu kita convolved image seperti ini. Pada pertemuan ke-12, kita membahas tentang transformasi Fourier. Yang pertama ada High Pass Filter berbentuk kotak. Langsung kita running saja. Di sini saya memanggil gambar dengan nama gedung.
Ini ya, gambar yang pertama adalah gambar gedung yang kita panggil, dan gambar yang kedua yaitu gambar magnitude spektrum yang mana kita fokus pada satu cahaya lalu membentuk spektrum. Gambar yang ketiga yaitu HP filter, di mana di sini berbentuk sama seperti gambar yang kedua, tetapi kita fokus pada satu cahaya dan cahaya tersebut akan berbentuk kotak seperti pada gambar. Dan gambar yang keempat atau hasil HP filter itu berbentuk sama seperti gambar yang pertama, tetapi backgroundnya berubah menjadi warna hitam dan garisnya berwarna putih tipis-tipis. Yang kedua ada high pass filter berbentuk lingkaran. Di sini saya memanggil gambar gedung juga sama seperti tadi. Langsung kita running saja. Ini langsung kita running. Maka akan muncul gambar seperti pada gambar yang di atas, yaitu high pass filter bentuk lingkaran. Di sini gambar yang pertama yaitu gambar gedung yang telah kita panggil, yang kedua gambar magnitude spektrum yaitu gambar spektrum pencahayaan, dan yang ketiga ini adalah gambar di mana pencahayaan spektrumnya akan semakin meningkat dan akan berbentuk lingkaran. Dan gambar yang keempat, HP filter, berbentuk seperti gambar yang pertama, tetapi backgroundnya berubah menjadi warna hitam dan garisnya akan berubah menjadi warna putih tipis-tipis. Pokok pembahasan yang selanjutnya pada pertemuan ke-13 yaitu macam-macam noise pada citra. Yang pertama ada Gaussian filter. Langsung kita running saja. Di sini saya memanggil gambar bunga 1 PNG. Maka akan muncul gambar seperti ini. Ini gambar asli yang kita panggil. Ini adalah gambar Gaussian filter. Gaussian filter ini akan memburamkan atau memblur gambar yang kita panggil. Selanjutnya ada mean filter. Di sini saya akan memanggil gambar owl atau burung hantu. Langsung kita running saja. Di sini akan menghasilkan gambar citra asli dan mean filter. Pada gambar pertama adalah gambar yang kita panggil, yaitu owl atau burung hantu. Yang kedua ada mean filter, di mana mean filter ini akan memburamkan atau memblur gambar yang telah kita panggil. Perbedaannya antara mean filter dengan Gaussian filter, yaitu mean filter akan memburamkan gambar dengan presentasi yang lebih tinggi, sedangkan Gaussian filter akan memburamkan gambar dengan presentasi yang lebih rendah. Pokok pembahasan yang selanjutnya pada pertemuan ke-14 ada noise reduction with spatial and frequency filtering. Di sini kita akan membahas satu pembahasan saja, yaitu denoising Gaussian filter. Di sini saya memanggil gambar owl lagi atau burung hantu. Langsung kita running saja. Maka akan muncul tiga gambar seperti ini. Gambar originalnya akan berbentuk seperti ini. Ini adalah gambar yang telah kita panggil. Gambar yang kedua adalah using CV2 Gaussian atau kita menggunakan Gaussian filter, di mana Gaussian filter akan memburamkan gambar atau memblurkan gambar dengan presentasi yang lebih rendah. Dan gambar yang ketiga adalah using skimage, di mana di sini akan memburamkan gambar atau memblurkan gambar dengan presentasi yang lebih tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.